Halo Sobat Punce, kembali lagi dengan saya Mas John Punce. Setelah sebelumnya kita belajar tentang teori basic pengenalan medium seni Punce, dimana kita telah mempelajari tentang karakter dan lain sebagainya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar melanjutkan basic dari pengenalan medium seni Punce yang selanjutnya, yaitu kita akan belajar mengenai keseimbangan hidup dari Punce. Nah, di sini banyak sekali teori-teori yang akan disampaikan dan juga banyak sekali yang bisa diaplikasikan agar kita bisa membuat Punce dengan lebih profesional, tentunya dengan hasil karya yang lebih maksimal. Oke, simak terus channel Mas John Punce dan jangan lupa like, subscribe, serta komen dan share. Keseimbangan hidup Punce. Pada sebuah pohon, pertumbuhan bidang anatomi mahkota atas akan selalu berimbang dengan pertumbuhan bidang anatomi mahkota akar. Artinya, apabila bidang anatomi mahkota akar mempunyai cabang akar dan ranting akar, maka bidang anatomi mahkota atas juga akan mempunyai cabang dan ranting. Bila bidang anatomi mahkota akar mempunyai salah satu cabang akar yang tumbuh dominan, maka bidang anatomi mahkota atas juga akan mempunyai salah satu cabang yang tumbuh dominan. Demikian pula, jika pertumbuhan mahkota akarnya semakin kompak dan halus, maka pertumbuhan mahkota atas pun akan kompak dan daunnya juga akan tumbuh semakin kecil. Kesimpulannya, pertumbuhan bidang anatomi mahkota atas akan selalu mengikuti pertumbuhan bidang anatomi mahkota akar. Jadi, keduanya mempunyai keseimbangan hidup yang sama. Program pembentukan Punce. Penataan garis seni Punce dilakukan pada setiap bagian anatomi pohon. Adapun bentuk keseluruhan pohon merupakan kesatuan dari bagian anatomi tersebut yang keadaan dan letaknya berbeda. Dengan demikian terdapat perbedaan waktu untuk pelaksanaan program. Oleh karena itu, kesatuan anatomi pohon dibagi menjadi 3 kelompok yang diawali dari tahap pertama. Kelompok anatomi bawah atau mahkota akar, yaitu anatomi perakaran. 1. Batang akar, 2. Cabang akar, 3. Ranting akar, 4. Anak ranting akar, 5. Bulu akar, yang ke-6 tudung akar. Yang B. Gerak irama bentuk garis akar. Pertama, naturalis, terkesan kokoh dan kuat. Ekspresionis, awal garis ekspresi. Dan yang ketiga, surrealis, garis hayal. Tahap kedua, kelompok anatomi tengah, yaitu anatomi batang, yang dimulai dari pangkal akar sampai posisi cabang pertama. Gerak irama bentuk garis batang. 1. Naturalis, garis gaya. Yang kedua, ekspresionis, kelanjutan garis ekspresi. Yang ketiga, surrealis, garis hayal. Tahap yang ketiga, kelompok anatomi atas atau mahkota atas. Batang sebagian yang dimulai dari cabang pertama ke atas. 1. Cabang, yang kedua ranting, 3. Bunga, yang keempat buah. B. Gerak irama bentuk garis tepi mahkota. 1. Naturalis, segitiga simetris atau asimetris, kubah dan bentuk lainnya. Yang kedua, ekspresionis, segitiga simetris atau asimetris, kubah dan bentuk lainnya. Yang ketiga, surrealis, segitiga simetris atau asimetris, kubah dan bentuk lainnya. Tahapan program.
Program penataan garis pada anatomi pohon dilakukan secara bertahap dan disesuaikan dengan tahapan kehidupannya. Kesempurnaan bentuk merupakan hasil dari program yang terkonsep dan diterapkan sejak awal. Seperti yang dijelaskan di muka, objek seni bonsai adalah pohon hidup yang mempunyai usia. Kalau diumpamakan manusia, maka beberapa tahapan perjalanan hidup sebuah bonsai adalah sebagai berikut. Yang pertama, tahapan hidup pohon. Bila pohon diumpamakan sebagai manusia, maka pohon juga mengalami beberapa proses tahapan hidup. Yang pertama, tahapan bayi, di mana pohon hanya memiliki akar dan batang. Yang kedua, tahapan anak, di mana pohon bonsai memiliki akar, batang, dan juga cabang. Tahapan yang ketiga yaitu tahapan remaja, di mana bonsai memiliki akar, batang, cabang, dan ranting. Yang keempat, tahapan dewasa. Bonsai memiliki akar, batang, cabang, ranting, dan bentuk mahkota. Yang kelima, tahapan tua. Bonsai sudah mempunyai kelengkapan anatomi dengan keseimbangan yang prima.